Selamat pagi, siang, malam, Pak Untung Gunawan selaku dosen dari Kimia Organik. Nama saya Vera Ivana dengan NIM 2024 06 02 0006. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan beberapa topik. Yang pertama adalah jenis gugus fungsi dan strukturnya. Yang kedua adalah jenis hibridasi dan contohnya. Ketiga adalah isomer C7H16 dan isomer C6H14O. Yang keempat adalah reaksi pembentukan senyawa obat antipirin. Pertama, saya akan membahas jenis gugus fungsi dan strukturnya. Gugus fungsi merupakan suatu bagian molekul yang terdapat pada senyawa organik agar mengetahui sifatnya. Terdapat berbagai macam jenis gugus fungsi dalam kimia organik. Namun, ada 7 gugus fungsi yang sering digunakan, yaitu alkohol dengan struktur OH, halida dengan golongan halogen yaitu FClBrI, ether dengan struktur O, asam karboksilat dengan struktur COOH, aldehida dengan struktur COH, keton dengan struktur CO, dan ester dengan struktur COO. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hibridisasi. Hibridisasi merupakan penggabungan orbital untuk membentuk orbital baru. Pertama adalah sp, merupakan penggabungan satu orbital s dan satu orbital p untuk membentuk dua orbital sp baru dengan bentuk gambar linear 180 derajat dengan contohnya adalah CO2, BeCl3, dan C2H2. Yang kedua adalah sp2, merupakan penggabungan satu orbital s dan dua orbital p untuk membentuk 3 orbital sp2 baru dengan bentuk segitiga datar sama sisi 120 derajat dengan contoh yaitu C2H4 NO3-. Yang ketiga adalah sp3, merupakan penggabungan satu orbital s dan 3 orbital p untuk membentuk 4 orbital sp3 baru dengan bentuk tetrahedral 105 derajat dengan contoh H2O, CCl4, dan NH3. Yang keempat adalah sp3d, merupakan penggabungan satu orbital s, 3 orbital p, dan 1 orbital d untuk membentuk 5 orbital sp3d baru dengan bentuknya yaitu trigonometri piramida dengan derajat 90 derajat dan 120 derajat. Contohnya adalah CIF3, IF3, dan SF4. Yang terakhir adalah sp3d2, merupakan penggabungan satu orbital s, 3 orbital p, dan 2 orbital d untuk membentuk 6 orbital sp3d2 baru dengan gambar oktahedral derajatnya 90 derajat. Contohnya adalah IF6-, SF6, dan XEF4. Untuk topik selanjutnya, saya akan membahas mengenai isomer C7H16. Isomer itu memiliki rumus molekul yang sama namun strukturnya berbeda. Terdapat 9 isomer yang tidak memiliki ikatan rangkap karena C7H16 adalah golongan alkana. Untuk nomor 1 disebut heptana karena memiliki 7 atom C, rantai panjang. Untuk contoh yang kedua, terdapat 2 metilheksana karena ada gugus metil pada atom C nomor 2 dan terdapat 6 rantai panjang atom C. Selanjutnya, terdapat 2,3 dimetilpentana karena ada gugus metil pada atom C nomor 2 dan gugus metil pada atom C nomor 3 dengan 5 rantai panjang atom C. Begitupun dengan penamaan isomer yang lain, yaitu terdapat 3 metilheksana, 2,4 dimetilpentana, 2,2 dimetilpentana karena terdapat 2 gugus metil pada atom kedua dan terdapat 5 rantai C. Kenapa dinamakan dimetil? Karena terdapat 2 gugus metil. Kemudian terdapat 3,3 dimetilpentana, 2,2,3 trimetilbutana. Kenapa dinamakan trimetil? Karena terdapat 3 metil pada atom. Kemudian terdapat 3 etilpentana. Kenapa etil? Karena terdapat C2H5 pada gugus atom. Kemudian saya akan membahas mengenai C6H14O yang memiliki isomer pada alkohol dan juga ether. Pertama,
dinamakan heksanol karena memiliki 6 rantai panjang C dan juga terdapat gugus OH di ujungnya. Semua yang memiliki gugus OH akan dinamakan belakangnya dengan ol, seperti heksanol, pentanol, dan lain-lain. Kemudian contoh yang kedua adalah 2-heksanol karena memiliki 6 rantai panjang C dan terdapat gugus OH di atom kedua, maka dinamakan 2-heksanol. Kemudian sama dengan penamaan yang lain yaitu 3-heksanol, 2-metil-1-pentanol, 3-metil-1-pentanol, 4-metil-1-pentanol, 3-metil-3-pentanol, 2,2-dimetil-1-butanol, 2-metil-2-pentanol, 3-metil-2-pentanol, 4-metil-2-pentanol, 2,3-dimetil-1-butanol, 3,3-dimetil-1-butanol, 2,3-dimetil-2-butanol, 2,3-dimetil-2-butanol, 2-metil-3-pentanol, dan 2-etil-1-butanol. Selanjutnya saya akan membahas tentang ether. Pertama-tama, mengapa dinamakan terdapat etoksi, metoksi, propoksi, dan lain-lain? Karena merupakan turunan dari nama ether. Kemudian yang pertama adalah 1 etoksi butana. Mengapa dinamakan etoksi? Karena terdapat CH2, CH3 pada gugus O. Kemudian yang kedua adalah 2 etoksi butana. Kenapa terdapat 2 etoksi butana? Karena memiliki gugus metil pada atom kedua dan memiliki CH2, CH3 yang tertempel pada gugus O. Kemudian terdapat 1 metoksi pentana. Mengapa dinamakan metoksi? Karena terdapat metil yaitu CH3 pada gugus O. Kemudian terdapat 2 metoksi pentana, 3 metoksi pentana, 1 propoksi propana. Mengapa dinamakan propoksi? Karena terdapat CH2, CH2, CH3 yang tertempel pada gugus O. Kemudian terdapat 2 propoksi propana, 1 metoksi 2 metil butana, 1 metoksi 3 metil butana, 2 metoksi 3 metil butana, 2 metoksi 2 metil butana, 1 metoksi 2,2 dimetil propana, 2 isopropoksi propana, 1 etoksi 2 metil propana, dan 2 etoksi 2 metil propana. Selanjutnya saya akan membahas mengenai reaksi pembentukan senyawa obat antipirin. Yang pertama adalah etil asetoasetat bereaksi dengan fenolhidrazin melalui reaksi kondensasi untuk membentuk senyawa fenilhidrazon. Kemudian fenilhidrazon mengalami siklikasi membentuk cincin pirazolon. Kemudian dioksidasi menjadi 1-fenil-3-metil-5-pirazolon. Kemudian reaksi metilasi pada atom nitrogen menghasilkan antipirin. Sehingga reaksi keseluruhannya adalah etil asetoasetat ditambah fenilhidrazin menjadi 1-fenil-3-metil-5-pirazolon. Kemudian pada gambar ini ditambahkan etanol untuk memurnikan, sehingga terdapat gugus etanol yang menempel pada antipirin di gambar ini. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya pakai pada materi kali ini. Sekian pemaparan presentasi dari saya, semoga membantu dan bermanfaat. Terima kasih.